Kebakaran yang melanda gedung Kejaksaan Agung pada Sabtu kemarin seolah membuka mata masyarakat Jakarta bahwa ibu kota masih rawan dilanda kebakaran hebat. Gedung kejaksaan yang masuk dalam cagar budaya saja bisa terbakar sedahsyat itu. Belum lagi kondisi permukiman padat ibu kota yang memang rawan kebakaran. Di tengah sorotan itu, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Gulkarmat DKI Jakarta disebut memiliki robot pemadam baru yang bernilai lebih dari 32 miliar rupiah. Namun, tidak diturunkan dalam penanggulangan kebakaran di Kejaksaan Agung Sabtu lalu. Seperti apa sebenarnya peruntukan fungsi robot pemadam kebakaran yang jadi inventaris baru Pemprov DKI Jakarta? Seperti apa pula kondisi DKI Jakarta yang masih butuh perhatian dalam penanggulangan kebakaran? Ikuti terus Kabar Siang di lokasi. Iya, selamat siang pemirsa Kabar Siang di lokasi ini dengan kejadian kebakaran Kejagung beberapa waktu ke belakang. Ini memang ada sedikit pertanyaan di kalangan masyarakat. Kenapa robot pemadam kebakaran yang dimiliki oleh tim Gulkarmat DKI Jakarta tidak dikeluarkan? Nah, sekarang saya berkesempatan untuk melihat langsung seperti apa cara kerjanya, kemudian bagaimana pengoperasiannya. Di belakang saya ini, pemirsa, ini merupakan mobil monitoring yang di dalamnya ini bisa memantau robot pemadam kebakarannya. Nah, ini memang ada dua untuk monitoringnya. Ada yang di mobil seperti ini, tapi ada juga yang menggunakan remote control. Nah, nanti saya akan coba ajak Anda sekaligus untuk memperlihatkannya seperti apa, kemudian mengatur, mengoperasikan robot pemadam kebakaran ini menggunakan remote control, tapi dengan operator ya, bukan dengan saya. Yuk kita lihat ya. Iya, pemirsa, itu tuh robot pemadam kebakaran yang tadi saya lihat nih monitoring car-nya seperti apa. Nah, sekarang saya mau coba ikutin gerakannya, kemudian operasional seperti apa, tapi didampingi dengan operator. Di sini ada Mas Naya Effendi. Halo Mas, selamat siang. Ini kita mau operasiin ini ya. Ini namanya apa nih sebelumnya nih? Ini namanya unit robotik MVF5 U3. Ya. Ini dioperasikannya pakai remote ini ya? Remote control. Kita bisa pakai monitor juga dari jarak jauh. Dari yang tadi ya? Ya, siap. Oke, Mas, mungkin kita sekarang mau coba yuk untuk operasiinnya. Kita lihat dari sana langsung ya? Ya, siap. Oke. Yuk kita lihat langsung, pemirsa. Ini robot pemadam kebakaran yang tipe apa tadi? MVF5. Iya, itu dia. Kita lihat langsung ya sekarang. Nah, ini kondisi sudah nyala berarti. Ini sudah posisi Mas. siap untuk bekerja berarti ini dia. Karena mesin sudah hidup, dari remote juga hidup, udah tinggal jalan aja. Tinggal jalan aja. Oke nih, kalau mau jalan tinggal kita pencet berarti ya? Sini, ya. Tinggal dimainkan. Oke, kita sekarang mau coba jalankan dulu. Nanti kalau mau nyemprot airnya kabarin Mas, supaya saya nggak kena air. Nah, ini kita lagi dioperasikan dulu. Pemirsa bisa lihat ini sudah menyala. Dan memang ini tidak diperuntukkan untuk memadamkan api yang ada di gedung-gedung tinggi. Jadi khusus untuk area yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Iya, ini sudah jalan. Kita sudah melihat, ini sudah bergerak. Ini bisa belok-belok atau lurus aja? Bisa belok-belok. Nah, ini lagi dibelokkan dulu. Ini kesulitannya apa sih, Mas, sebetulnya kalau untuk mengendalikan yang robot seperti ini? Kalau kesulitannya biasanya kalau untuk di tempat yang terjadi bencana, misalkan yang yang jalannya agak kecil di depan perumahan penduduk, itu kita memang agak sulit, takut kebentur-bentur aja. Nanti untuk airnya dari mana nih? Kita ada air di mobil, dalam mobil ini ada tinggal menampung 2.500 liter untuk airnya aja. Untuk pomnya itu 500 dia. Berarti kalau memadamkan api secara langsung pakai air yang dikeluarin tanpa berhenti itu bisa berapa lama durasinya? Durasinya bisa enggak ya 20 menit, 25 menitan.
kurang lebih lah. Ini mungkin saya pengen lihat ketika airnya dikeluarkan sih, tapi mungkin harus dari depan ya, supaya bisa kelihatan ya. Gimana Mas? Dari sini bisa. Enaknya dari mana nih? Dari sini. Oke, ini baru. Ini bisa diarahkan ya, mau kemana Bisa, ya? bisa Artinya arah ya. ke kanan atau ke kiri. Jadi kita lihat target, jadi dari monitor, kalau dari motor kita kelihatan. Di sini kan ada 9 kamera dia. Ada 9, ada thermal kamera, ada thermal utama, ada thermal shoot, ada semuanya. Jadi untuk pembidikan kalau lewat kamera, kita lihat dari monitor itu lebih terlihat jelas. Ini kan nanti air akan keluar dari situ kan, yang ujung situ. Nah itu bisa diarahkan, kalau ke atas bisa nggak sebenarnya? Atas bisa. Diarahkan ke atas gitu? Atas bisa. Paling maksimal segimana nih? Maksimal apa ya maksudnya? Si corong untuk pengeluaran airnya ini? Kalau jarak untuk tembaknya dia tanpa pom itu sekitar 45 meter. Tapi kalau tanpa pom itu 55. Kalau pakai pom itu sekitar 45 meter. Nah tadi untuk jarak 1,5 meter, 1,5 kilometer maksud kami. Kemudian kalau untuk mobil monitoring jaraknya ada 3 kilometer bisa paling jauh. Nah ini kalau sudah menyemprotkan air bisa segitu jaraknya, 45 meter. Nah ini coba lagi. Ini paling jauh Mas, jarak untuk... Bisa lebih jauh. Oh bisa lebih jauh lagi? Tinggal tekan barnya aja. Ada tekanannya dia. Ini, waduh, kecipratan juga. Nah, Mas, kalau yang seperti ini, maksimal sekali gedung bisa nggak sih sebenarnya? Ini kan sebenarnya jangkauannya cukup tinggi kan Mas sebenarnya. Kalau gedung juga sebenarnya cocok-cocok aja kalau misalnya kebakaran lalu dipadamkan pakai ini, ya nggak Mas? Cocok, cuman kalau untuk gedung kebakaran gedung itu kita lantai lihat situasinya, maksudnya untuk jangkauan memang jauh, cuman kalaupun tidak dia proporsional, maksud nggak terlalu efektif. Kalau buat gedung-gedung ini nggak terlalu efektif. Meskipun bisa tapi nggak efektif gitu ya Mas bisa, ya? tapi nggak begitu efektif. Kalau buat gedung ya peruntukannya ya untuk unit-unit tangga Bronto yang 90 meter, yang 105 meter. Kalau gedungnya 2 tingkat juga paling pakainya mobil pompa biasa gitu ya Mas? Bisa, mobil pompa juga kan ada water cannon yang untuk itu bisa. Nah, tadi kita sudah melihat seperti apa. Mas, kalau misalnya sambil jalan nggak boleh keluar air kan? Ya. Harus standby dulu, still dulu kan berarti ya? Oke, nah ini diapain nih Mas? Ya kita mau tutup boomnya. Oke. Apa mau nyemprot lagi? Oh, udah deh, tadi kan Udah udah. cukup. Saya kesemprot juga tadi. Oke. Oke deh, Mas itu kalau capit yang di depan apa tuh? Capit ini untuk apa sih? Untuk mendorong atau membawa kalau misalnya bahan-bahan kimia biasanya kan yang drum-druman itu kita bisa angkat dari pakai ini. Ini untuk daya angkatnya itu 2 ton. Jadi robot ini tuh tidak hanya untuk memadamkan api menggunakan air yang tadi, tapi bisa juga untuk mendorong reruntuhan-reruntuhan begitu bisa ya? Untuk membuka akses jalan kecil-kecil. Betul. Artinya ya memang harus dibuka dulu kan akses jalannya, nggak bisa langsung dilindas pakai ini ya Mas ya? Kita bisa turunin ini. Sorry. Diturunkan dulu. Mas kalau Turunin ini. sambil dimajuin gimana nih Mas? Iya. Mau membuka akses jalan Mas, Ini coba. buka akses jalan kita tinggal majuin ini aja. Ya taruhlah udah oke ya. Udah ada di sini ada puing-puing. Tinggal jalan. Gitu. Nah itu dia tadi demonstrasinya untuk membuka akses jalan. Tadi sudah menyemprotkan air, ceritanya memadamkan api juga sudah. Pertanyaan terakhir Mas, di Gulkarmat DKI Jakarta ini untuk yang operator robot seperti ini, apakah cuma Mas Naya aja, atau ada timnya sendiri, atau semuanya bisa sebetulnya? Kita untuk tim robotik ini MVF5U3 kita dilatih khususnya dari Dinas Pemadam Kebakaran. Itu ada 5 personil operator, 5 mekanik, dan 5 bagian kelistrikannya. Ya timnya khusus lah ya, yang sudah spesial untuk ini. Oke. Kalau untuk yang robot satu lagi di selatan ya berarti ya? Itu di selatan, kita nggak ikut pelatihannya.
Heeh. Terima kasih banyak Mas Naya sudah membagikan banyak sekali informasi, menunjukkan seperti apa demonstrasinya. Ya Mas ya, terima kasih Mas. Iya pemirsa, kabar siang di lokasi tadi kita sudah melihat ini seperti apa kemudian pengoperasian dari robot pemadam kebakaran yang selama ini dipertanyakan di kalangan masyarakat kenapa kok tidak diturunkan ketika kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung. Nah, tapi sebetulnya ini tidak hanya membahas fokus pada Gedung Kejagung saja. Sebetulnya untuk area-area di DKI Jakarta yang rawan kebakaran ini harusnya solusinya seperti apa sih? Apakah harus menunggu dengan alat-alat canggih yang dimiliki oleh tim damkar sendiri atau harusnya ada cara lain yang diambil khususnya dari Pemprov DKI Jakarta? Nah, untuk menjawabnya sekarang sudah bersama dengan saya ada pengamat tata kota, ada Mas Nirwono Yoga yang akan berbincang melalui sambungan Zoom. Halo Mas Yoga, sehat? Mas Yoga apa kabar Mas? Ya, selamat sore Mbak Ami, apa kabar? Sehat, amin ya Mas. Mas ini kan kita bahas nggak cuma fokus ke Kejagung aja, kebakaran Kejagung, tapi secara keseluruhan ini di DKI Jakarta. Apakah memang Pemprov DKI Jakarta ini sudah punya penanganan khusus, khususnya untuk area-area permukiman yang rawan kebakaran gitu Mas? Ya, betul. Jadi secara umum yang perlu saya garis bawahi, saya bagi menjadi dua ya. Satu, penanganan kebakaran di permukiman, terutama di permukiman padat. Dan kedua tentu adalah penanggulangan kebakaran di gedung-gedung bertingkat ya. Untuk yang di permukiman padat, sebenarnya secara umum Jakarta belum memiliki yang namanya rencana induk sistem proteksi kebakaran, baik itu di permukiman padat maupun juga di gedung-gedung bertingkat ya. Kalau permukiman padat misalnya ya, kalau kita lihat data dari tahun 2015 sampai dengan 2019 kemarin ya, rata-rata di permukiman padat itu terjadi kebakaran antara 3 sampai dengan 4 kali per hari ya. Untuk personel di DKI itu baru ada 2.777, padahal idealnya perhitungannya ada 4.500 personel yang dibutuhkan ya. Terus kedua, rata-rata usia dari personil yang ada pun lebih dari 50% ini setelah berusia antara 45 bahkan 50 tahun. Kemudian dari alat ya, dari 1.300 pompa hidran yang ada di Jakarta, yang bisa dikatakan berfungsi optimal itu hanya 800. Jadi gedung-gedung pemerintahan yang dianggap penting di Jakarta harus segera dilakukan audit dan diumumkan bagaimana kondisi masing-masing gedung tersebut, posisinya, misal ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan mungkin tinggal dilengkapi gitu ya, tetapi kalau berat berarti belum ada sistem proteksi yang harus segera dilengkapi. Karena sanksinya cukup tegas, kalau gedung-gedung tidak memiliki sistem proteksi kebakaran yang lengkap, gedung tadi bisa disegel untuk sementara waktu sambil melengkapi sistem proteksi kebakarannya, Mbak Ami. Oke, tapi Mas Yoga ini yang terakhir sih, kalau dari akses jalan sendiri itu berpengaruh juga nggak sih? Kan kadang ada yang pemadam kebakaran mungkin sudah tiba di dekat lokasi kebakaran tapi kayak maksudnya terputus untuk aksesnya sehingga mereka harus jalan lebih jauh untuk masuk ke lokasi. Nah itu sesulit itukah sampai sekarang di lokasi yang rawan kebakaran di Jakarta, Mas Yoga? Iya, betul sekali Mbak Ami. Jadi sebenarnya aturannya ya, di dalam pergub tersebut disebutkan bahwa dari titik kebakaran dan dari pos pemadam kebakaran terdekat, waktu yang diberikan atau golden time tidak boleh lebih dari 5-7 menit sebenarnya. Nah, salah satu yang diusulkan kemarin misalnya, bagaimana kalau kebakaran terjadi di puncak jam-jam kerja, sehingga tidak mungkin di bawah 5 menit ya. Kemudian bagaimana kalau terjadi di gedung yang tingginya 20-30 lantai misalnya, sehingga untuk menyediakan helikopter pemadam kebakaran ya. Untuk kondisi Jakarta sebenarnya sudah dibutuhkan ya helikopter pemadam kebakaran untuk mencapai titik-titik kebakaran di pusat-pusat kota, terutama di jam sibuk, dan juga untuk memadamkan gedung-gedung yang sudah sangat tinggi di Jakarta. Tanpa itu mustahil mencapai target tadi di bawah 5 menit, apalagi untuk pemadaman gedung-gedung yang lebih dari 20-30 lantai. Oke, itu dia tadi mungkin ya sedikit masukan dari Pak Yoga. Makasih banyak tadi informasinya sangat berguna sekali nih. Mas Yoga sudah memberikan tambahannya apa, kekurangannya apa. Terima kasih banyak ya Mas Yoga sudah bergabung bersama TV One. Iya, mari Mas Yoga, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mi.
Kalau menggunakan helikopter ini menjadi masukan dari ahli tata kota, apakah nantinya ini dianggap mampu begitu ataukah masih cukup dengan situasi yang sekarang masih dimiliki oleh tim dari Gulkarmat DKI Jakarta? Nanti akan dijawab di selanjutnya. Ada narasumber saya dari Gulkarmat DKI Jakarta. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Sekarang menjawab pertanyaan masyarakat soal kebakaran yang terjadi di Kejagung beberapa waktu lalu. Kenapa robot yang dimiliki oleh tim Damkar DKI Jakarta tidak diturunkan? Nah, ini akan dijawab oleh narasumber saya. Di sini sudah ada Bapak Satriadi Gunawan sebagai Kadis Gulkarmat DKI Jakarta. Halo, Pak Kadis, selamat siang. Sehat, Pak? Selamat siang, sehat, Mbak Cornelia. Siap, sehat-sehat terus, Pak. Nah, Pak, ini kan yang ramai sekarang diperbincangkan masih soal kebakaran Kejagung. Informasinya dari tim Gulkarmat DKI Jakarta kan punya robot pemadam kebakaran nih, Pak. Yang masyarakat pertanyakan, kenapa kok robot-robot ini nggak diturunkan ketika kebakaran hari Sabtu lalu itu, Pak? Kenapa tuh, Pak? Makasih, Mbak Cornelia. Jadi memang ini butuh penjelasan kenapa unit robotik pada saat malam kejadian kebakaran di Kejaksaan Agung itu tidak kami gunakan. Tapi memang secara operasi kebakaran pada saat penanganan di gedung Kejaksaan Agung RI itu peruntukan untuk unit yang robotik itu memang bukan untuk bangunan tinggi. Robotik itu kita adakan untuk yang sifatnya memang ke tempat-tempat yang berbahaya bagi petugas anggota dalam bertugas. Kayak misalnya di mana aja tuh, Pak, yang bisa dimasukin sama robot damkar ini, Pak? Ya, contohnya ada kebakaran di kilang minyak, Mbak. Nah, kilang minyak itu kan punya potensi ledakan. Nah, itu anggota, makanya ini robot ini ada remote control yang bisa dioperasikan dari jarak jauh sekitar 500 meter. Nah, jadi anggota bisa aman dan robotik itu bisa bekerja. Nah, Pak, tapi waktu kebakaran Kejagung itu kan nggak pakai robot yang tadi kita lihat ya, Pak ya? Ya, betul. Pakainya Bronto Skylight yang di belakang kita. Benar, ini. Ini yang kita pakai. Ini gimana nih, Pak? Ini, kalau perbedaannya? Ya, betul. Jadi Bronto Skylight ini punya ketinggian untuk menjangkau sampai dengan 104 meter. 104 meter maksimal. Betul, paling ketinggiannya atas maksimalnya. ya? Oke. Nah, ini memang diperuntukkan untuk penanganan kebakaran di bangunan-bangunan tinggi. Oke. Nah, makanya kemarin di Kejaksaan Agung yang lebih... Oke, nah itu kan Pak tadi untuk soal Kejagung nih. Nah, kita sekarang geser sedikit mungkin secara keseluruhan, secara general aja kebakaran yang terjadi di DKI Jakarta. Ya. Nah, ini kan mayoritas terjadinya ada di permukiman padat penduduk ya kan, Pak? Betul. Nah, untuk penanggulangannya, pemadaman apinya tuh biasanya pakai apa, Pak? Apakah pakai yang robot juga atau apa nih? Iya. Kalau di pemadaman untuk di pemukiman padat hunian, Ya. kita menggunakan unit yang namanya unit pompa. Yang ini? Yang seperti ini, Oke. unit pompanya. Kita mungkin bisa lihat ya, Pak? Ya, ini unit pompa yang kapasitas 10.000 liter. Ya. Nah, kita ada tiga jenis, ada yang unit 4.000 liter dan ada 2.500 liter. Unitnya makin kecil, 2.500 liter, itu untuk menjangkau daerah-daerah jalan-jalan yang sempit di daerah pemukiman masyarakat. Oh, nah kalau menurut Bapak Kadis sendiri, sejauh ini mungkin kekurangan dari tim Gulkarmat DKI Jakarta untuk memadamkan api nih di Jakarta apa, Pak? Dari segi SDM, Ya. sarana prasarana, kita masih kekurangan. Dari Nah, SDM berarti dari SDM tenaga jumlah manusia? SDM-nya. Oke. Karena memang berdasarkan Perda 8 tahun 2008, diamanatkan itu satu kelurahan, satu pos pemadam. Ya. Nah, sedangkan di Jakarta ini baru ada 169 pos pemadam dari 267. Berarti masih ada kelurahan-kelurahan yang belum ada pos pemadamnya. Karena Sarananya standarnya gimana, pos Pak? pemadam itu dia harus minimal satu unit Mobil pompa. pompa seperti ini ya? Benar. Yang ada sekarang Ya, gimana, Pak? yang ada Masih sekarang belum ada mobil pompanya? sudah ada. Hanya jumlah posnya hanya 167 yang tadi saya sampaikan. Ya. Terima kasih banyak Pak Kadis sudah Terima kasih, membagikan informasi Pak untuk Cornelia. pemirsa TV Ya, One, terima memberikan sedikit masukan juga dan menjawab pertanyaan tadi, Pak. Benar, Kenapa Mbak. nggak diturunkan ya? Ya, Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan bagi masyarakat sebenarnya kenapa kok robotik yang tidak diturunkan tapi Bronto. mobil tangga yang Ya. kita turunkan. Padahal harganya nggak murah juga, Pak, kan 23 M Oh, juga ya, iya, sama iya. ya, nggak jauh lah ya. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak Makasih Kadis. sama-sama. Nah, pemirsa Kabar Siang di lokasi, sayangnya harus kita sudahi sampai di sini. Tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih tetaplah bersama kami di Kabar Siang.